Luar biasa. Apa ada yang lebih baik dari ini? Aku memberikan semua berkatku kepada Asya. Aku ucapkan selamat kepadamu. Terima kasih banyak, Nyonya. Hei, Sumitra. Suami istri mengunjungi rumah kita untuk pertama kalinya. Kau tidak memberikan mereka hadiah. Hei, Madan. Kau harus minum teh di sini sekarang. Kami masih menyimpan teh khusus untukmu. Lihat, Nyonya. Cerdiknya papasan. Dia ingin aku pulang dengan menawarkan teh. Aku baru akan pergi dari rumah kalian setelah aku makan malam di sini. Baiklah, ayo duduklah. Gori, apa kau sudah mengeluarkan sertifikatku yang kuminta kemarin? Aku akan segera membawanya. Kemarin aku tidak bisa bicara denganmu. Kau pulang malam dan kau sangat letih. Bagaimana dengan harimu kemarin? Semoga semuanya baik-baik saja. Iya, Gori, hanya kemarin itu Hanya apa, Jagat? Apa yang terjadi? Sepertinya ada masalah. tidak. Aku tidak bisa mengatakan praktik ilegal yang terjadi di sana kepada Gauri. Dia sudah mengalami cukup banyak masalah. Aku tidak ingin dia menjadi khawatir lagi. Apa yang kau pikirkan, Jagat? Katakan. Tidak, Gauri, tidak ada masalah. Beberapa hal memang tidak bagus, tapi semuanya baik-baik saja. Semua berjalan lancar. Sebentar. Makan ini, aku akan segera kembali. Jagat! Ada apa, Gori? Gori, apa yang terjadi? Jagat, lihat ini. Lihat. Aku mendapat panggilan dari salah satu rumah sakit terbesar dan terkenal di Mumbai, SNG Memorial. Wow, Gori. Selamat ya. Ini luar biasa. Jagat, aku sangat bahagia. Kau tahu? Saat aku melakukan wawancara di sana, aku pikir aku tidak akan terpilih. Tapi lihatlah. Gori tentu akan dipilih. Kau pantas mendapatkannya. Jagat, ini pekerjaan impian bagi semua dokter. Orang lain sampai menggunakan berbagai cara untuk mendapatkannya. Hanya aku yang dipilih dari kampus kita. Luar biasa, kan? Dewa memang benar-benar luar biasa. Kau baru saja mengatakan kau tidak puas dengan pekerjaan ini. Sekarang kau bisa berhenti dan bersantai di rumah. Dan kau bisa konsentrasi penuh menyelesaikan gelar MS-mu. Aku yakin gaji SNG pasti lebih besar dari rumah sakitmu. Jadi aku bisa bekerja dan kau bisa belajar dengan tenang. Tidak, Gori. Aku akan terus bekerja. Kenapa? Aku harap kau tidak marah. Aku akan bekerja dan kau hanya belajar. Tidak, Gori. Ini bukan masalah uang saja. Kau tahu sendiri kalau aku baru bekerja di sana. Biarkan aku merasa nyaman di tempat itu dulu. Tolong pegang ini. Iya, tapi... Hai, Rija. Kau ingin mendengar kabar gembira? Apa? Kau sudah tahu? Terima kasih banyak. Sungguh, aku tidak berharap akan diterima oleh SNG. Aku tahu. Tentu aku akan menjadi doktermu di sana. Lata, aku tidak tahu. Iya, tapi... Sebenarnya... Mana berkasku?
Anandi? Ibu, aku sudah membawa kotak makan. Apa itu yang akan Ibu tanyakan? Iya, jangan lupa makan ya. Bibi, aku akan makan tepat waktu. Jadi jangan khawatir. Aku pergi dulu. Sungguh, dia adalah kehidupan di rumah ini. Gehna, telepon Pasan dan tanya di mana dia. Kenapa dia belum kembali juga? Iya, aku sudah pulang. Ada apa, Ibu? Kenapa Ibu menelpon? Untuk mengatakan, biarkan manajer yang mengurus pekerjaanmu hari ini. Ada pekerjaan yang lebih penting di rumah ini sekarang. Pekerjaan penting? Apa itu? Mereka berdua sudah menandatangani surat cerai. 6 bulan lagi mereka akan bercerai. Jadi sekarang kita punya waktu selama 6 bulan untuk mencari jodoh yang baik untuk Anandi. Pria yang baik seperti itu tidak tumbuh begitu saja di pohon. Menurutku, kita harus mencarinya sendiri. Tapi Ibu, Sumitra, jangan katakan. Kita tidak perlu terburu-buru. Aku tahu itu. Aku tahu jika semuanya terserahmu, kau tidak akan melepaskan dia. Kau ingin dia tinggal di sini selamanya bersama kita. Tapi Anandi berhak untuk bahagia dan menjalani hidupnya sendiri. Ya, Ibu, tentu saja. Itu sebabnya kita mengambil langkah ini. Sekarang, dengarkan Ibu baik-baik. Sampai kita menemukan pria yang baik untuknya. Anandi tidak boleh curiga kalau kita ingin dia menikah kembali. tapi Ibu, aku rasa kita tidak akan bisa menemukan pria yang cocok bagi Anandi di Jaitsar ini. Aku tahu itu. Itu sebabnya aku memanggil Banwari. Nyonya memanggilku, tentu saja aku akan datang. Salam Nyonya, salam. Salam, silakan duduk. Katakan Nyonya, kenapa Nyonya memanggilku? Kami telah memutuskan kalau kami ingin kembali menikahkan Anandi. Dengar Banwari, kau sangat mengenal Anandi. Temukan pria yang sangat baik, yang cocok dengan Anandi.
pria itu setidaknya harus sebaik dirinya, bahkan harus lebih baik darinya. Pria itu harus berpendidikan. Dan tidak mempunyai sifat egois. Carilah seorang pria yang mempunyai hati yang baik, yang bisa memahami kualitas Anandi seperti apa, yang akan menghormatinya dan bisa membuatnya bahagia. Dia juga harus peduli kepada sesama. Agar dia bisa menghargai yang dilakukan Anandi bagi Jaitsar. Iya, Banwari. Dia harus tampan dan juga sehat. Iya, pemuda yang gagah. Mereka harus terlihat serasi. Sangat sulit menemukan pria dengan semua kualitas itu. Tapi kalian telah percaya padaku. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Tapi Nyonya memanggilku untuk mencari pasangan bagi Anandi. Aku tidak menduga hal ini. Apa itu akan menjadi masalah? Tidak ada gadis yang lebih baik dan berpendidikan seperti Anandi di sini. Keluarga manapun yang mendapatkannya pasti akan sangat beruntung. Kau sangat benar, Pak Byron. Aku sudah mengenal Anandi sejak dia masih kecil. Kalian bersamanya selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mengenal Anandi lebih baik dari kita. Tapi dunia punya peraturannya sendiri. Kalian pasti tahu itu, kan? Tidak mudah melakukan pernikahan kedua. Bagi wanita, itu lebih sulit lagi, ya. Maksudku, aku akan mencari calon pasangannya dan kalian bisa bertemu dengan keluarganya. Tapi kalian yang harus menjelaskan segalanya pada mereka nanti. Aku tidak bisa, iya. Itu semua akan terjadi nanti. Tapi katakan, apa kau punya calon sendiri untuk Anandi? Oh iya, kau kenal Rup Nagar? Ya? Beberapa keluarga dengan putra yang berpendidikan meminta aku mencarikan jodoh. Salah satunya seorang dokter. Apa kau bisa bicara dengannya? Iya, dokter boleh juga. Kita akan menemuinya. Bagaimana ini? Baiklah, aku akan bicara dengan mereka dan mengatur pertemuannya. Salam, dokter. Salam, silakan duduk. Aku sudah melakukan semua tesnya. Dokter memintaku untuk menemuimu. Itu sebabnya aku kemari. Ini? Apa belakangan ibu merasa demam? Demam? Tidak, dokter. Lalu kenapa melakukan semua tes ini? Karena dokter Raman yang menyuruhku. Apa ada... Tidak, aku akan menyimpan laporan ini. Dokter Rahman akan bicara padamu setelah aku memastikannya. Jadi tenang saja. Baiklah. Terima kasih. Salam, dokter. Ya, salam. Bu Tiagi baru saja pergi. Kau menyuruhnya melakukan beberapa tes. Ini laporannya. Coba kau lihat. Lupakan itu. Tolong bawakan teh ya. Kenapa kau ingin aku melupakannya? Buat apa aku melihatnya? Tulis semuanya normal. Dan simpan berkasnya. Itu saja. Aku tidak mengerti. Kenapa dokter meminta dia melakukan tes malaria dan juga tes tipes? Dia tidak merasa demam ataupun gejala-gejala yang lainnya. Kenapa? Dokter Rahman, dia itu hamil. Kenapa dia melakukan begitu banyak tes? Kau ini sungguh terlalu lugu. Kalau kita tidak meminta pasien kita melakukan berbagai tes, dari mana rumah sakit ini dapat keuntungan? Kau tidak mengerti? Dengar, kami meminta pasien pergi ke laboratorium yang bekerja sama dengan kita. Kita dapatkan komisi. Pasien merasa bahagia karena mereka tidak punya tipes dan malaria. Kalau rumah sakit dan laboratorium mendapatkan keuntungan tambahan dengan memberikan kabar bahagia, apa itu salah? Sederhana kan? Ini tidak sederhana, Pak. Kau tahu sesuatu? Tidak baik untuk meminta mereka melakukan tes tanpa ada alasan yang jelas. Dokter tahu sendiri, ada banyak pasien yang tidak mampu melakukan semua tes ini. Ini pengeluaran yang tidak mereka perlukan.
Kau tahu sesuatu, ini tidak baik. Ini tidak benar, dokter. Jangan khawatir tentang benar atau salah. Yang terjadi ini adalah benar. Lebih cepat kau memahaminya, lebih baik untukmu. Kau bisa terkena masalah dan memberikan masalah kepada kami. Anggap ini sebagai nasihatku. Ibu, kalau kita datang lebih awal begini, akan terlihat lebih baik kan? Aku tidak tahu tentang itu, Byron. Tapi jika kita datang lebih awal, kita bisa lebih tahu banyak tentang mereka. Ayo. Nenek. Kalian mau pergi kemana? Anandi, kau pulang lebih awal? Tidak, aku lupa membawa bukuku. Aku datang untuk mengambilnya. Kalian mau pergi kemana? Kami ingin bertemu dengan agen mengenai masalah tanah. Dan ada yang harus ditandatangani oleh nenek. Masalahnya nenek harus menandatangani tepat di hadapannya. Kalian akan cepat pulang, kan? Kali ini kita bisa bohong padanya, Bu. Tapi kalau kita pergi setiap hari, aku yakin maka cepat atau lambat Anandi pasti akan menaruh curiga. Kalau begitu berdoalah, kita menyukai pemuda itu. Kita bisa langsung memastikannya, jadi kita tidak perlu pergi dan berbohong padanya. Tapi ternyata kau pintar berbohong juga ya. Masuk. Baiklah, Pak. Aku akan kembali nanti. Pak, aku ingin membicarakan masalah penting di sini. Pak, aku perhatikan di rumah sakit ini terjadi kasus malpraktik yang serius sekali. USG ilegal dilakukan secara terbuka. Dan itu dilakukan bukan untuk mengawasi kesehatan janin, tapi untuk mengetahui jenis kelamin dari bayi yang ada. Dan informasinya diberikan pada orang tua bayi, Pak. Bapak tahu sendiri kan kalau itu sangat ilegal. Oh ya, Pak, bukan itu saja. Pasien juga diminta melakukan tes yang tidak perlu untuk penyakit yang tidak berkaitan sedikit pun. Hanya untuk bisa mendapatkan komisi. Pak, tolong pikirkan. Pasien-pasien miskin yang tidak memiliki banyak uang, mereka pasti akan sangat menderita, Pak. Mereka akan terpaksa mengambil pinjaman untuk perawatan mereka di sini, Pak. Atau bahkan mungkin menggadaikan rumah dan juga perhiasan mereka untuk melakukan semua itu. Yang mereka lakukan akan membuat mereka terkubur dalam hutang, Pak. Kurasa tidak benar, Pak. Dokter Jaga, aku memindahkanmu dari bagian ginekologi ke bagian OPD sekarang. Tapi kenapa, Pak? Maksudku, aku hanya... Kau pikir kau ini siapa? Ha? Orang suci? Atau pekerja sosial? Atau pahlawan super? Yang bisa mengubah sistem rumah sakit begitu saja? Tapi, Pak, yang terjadi di rumah sakit ini kurasa sudah melanggar peraturan dan juga standar Dewan Medis. Dan saat kita dulu menerima gelar medis, kita bersumpah akan melakukan tugas kita dengan jujur, Pak. Dan tidak menyalahgunakan pengetahuan yang kita punya. Maaf, Pak, dokter itu seperti dewa bagi pasien. Aku tahu itu. Aku tahu apa yang terjadi di rumah sakit ini. Jika kau punya masalah dengan itu, kau bisa berhenti dari rumah sakit ini. Tapi, Pak, aku hanya... Cukup. Dengarkan aku. Dokter Jagat, kau yang mencari pekerjaan di rumah sakit ini, kan? Jika kau ingin bekerja di sini, maka kau harus menerima semua peraturan di rumah sakit ini. Menjalankan rumah sakit ini adalah tanggung jawabku, bukan tanggung jawabmu, mengerti? Kau bisa pergi sekarang. Saat Bu Banwari mengatakan, kami mendapatkan lamaran untuk putra kami dari keluarga yang begitu terkenal. Apa perlu kami ketahui tentang mempelai wanitanya? Dia pasti baik. Dan mengenai ini pernikahan kedua baginya, jika dia ingin menikah lagi, kenapa tidak dengan putra kami? Apa itu salah? Yang terjadi pada Anandi bisa terjadi pada putriku. Tidak.
Semoga yang terjadi pada Anandi tidak terjadi pada wanita lain. Tapi pemikiranmu sangat mulia. Jika semua orang berpikir sepertimu di dunia ini, kehidupan banyak wanita yang tidak beruntung bisa berubah. Ya, Nyonya benar sekali. Tapi tolong katakan, dia sangat cantik. Kenapa suaminya meninggalkannya? Mereka bahkan sampai bercerai. Apa ada kekurangan dalam dirinya? Hei, bagaimana mungkin? Lihat saja fotonya. Aku tidak akan berbohong untuk memuji Anandi, tapi kau tidak akan bisa menemukan kekurangan apapun pada Anandi. Dia seperti berlian. Begitu juga putraku. Itu sebabnya dia menjadi dokter. Itu bukan hal yang mudah. Setiap hari kami menerima 1 sampai 2 lamaran untuknya. Setiap dia pergi ke pernikahan orang tua yang memiliki putri langsung memberikan dia foto dan juga horoskopnya. Ya, di mana putramu? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, ya, tentu saja. Anakku Agnifans, ayolah nak, keluar. Lihatlah nak, Nyonya Kalyani datang bersama putranya untuk menemuimu. Ayo nak. Salam. Salam. Silakan. Nyonya, putraku tampan sekali kan? Setelah melihat wajah Nyonya, aku tahu Nyonya pasti menyukai putraku. Dia 1 dari sejuta. Sudah kubilang kan? Begini Agnifans, kami tahu dari Bu Banwari bahwa kau punya rumah sakit sendiri. Tolong katakan pada kami. Ya, tentu saja. Pak Byron, tentu saja. Tapi mari kita bicarakan yang lain dulu. Tentu saja, tapi aku ingin melihat rumah sakit yang dikatakannya. Tapi lokasinya jauh. Kau bisa melihatnya setelah pulang nanti. Tapi Banwari bilang lokasi rumah sakitnya dekat. Iya, memang dekat. Tapi jauh dari sini. Nak, di universitas manakah kau mendapatkan gelar dokter? Jaipur. Dari Universitas Jaipur. Universitas yang mana, Nak? Kenapa banyak bertanya, Pak Byron? Bu Banwari sudah bilang putraku seorang dokter, bukan? Itu sudah cukup. Cukup. Tentu saja itu tidak cukup. Menyangkut Anandi putri kami harus tahu segalanya tentang calon suaminya sebelum mereka menikah. Benar bukan? Nah, katakan dari Universitas Jaipur yang mana kau dapat gelar? Kau tidak ingat universitasnya? Baiklah, kalau begitu kau ingat dari jurusan apa kau di sana? Dia akan mengatakan segalanya, Pak Byron. Kita bicarakan hal yang penting dulu. Hadiah apa yang akan kami dapatkan? Berapa banyak mahar yang putraku dapatkan? Kau ingin suami yang baik untuk putrimu, bukan? Kau tidak akan bisa mendapatkan yang lebih baik dari putraku. Dia sudah punya rumah yang sangat besar. Dia punya tanah dan ladang. Apalagi yang kau inginkan? Lebih besar dari rumah, tanah, dan juga ladang, Pak.
Hal yang penting bagi kami adalah pria yang ada di hadapan kami ini. Apakah dia mandiri atau tidak? Ananda kami berpendidikan dan kami mencari calon yang berpendidikan. Kau bicara seakan putraku tidak berpendidikan. Sudah kubilang, putraku itu seorang dokter. Tidak. Dari tadi kau tidak mengatakan dia berkuliah di mana. Kau tidak menunjukkan kami rumah sakitnya. Setidaknya tunjukkan sertifikat yang dia miliki sekarang. Kalau tidak, bagaimana? Maka pernikahan tidak akan terjadi. Setelah mendengar kalian dan sikap kalian ini, sepertinya kalian berbohong. Kalian menghindari sesuatu untuk menyembunyikan sesuatu. Aku minta maaf. Tapi sepertinya putramu bukan mahasiswa apalagi dokter. Dan kau bicara tentang mahar, biar aku katakan dengan baik. Dan kalian harus dengar baik-baik. Walaupun putramu ini pantas untuk Anandi, aku tidak akan menyetujui pernikahan ini. Aku sengaja datang kemari untuk mencari pasangan yang pantas untuk putriku. Kami datang bukan untuk membeli suami. Aku tidak akan mengirim putriku ke rumah orang yang serakah seperti kalian. Ayo, Ibu. Ambil fotonya. Tuh. Mari. Pak Byron, kenapa kau begitu sombong? Anggap dirimu beruntung menantumu mendapatkan pria lajang. Bukankah itu yang sangat penting? Kau tidak perlu macam-macam. Apa kau akan mencari jodoh untuknya seumur hidupmu? Kau tidak akan menemukannya. Kau bangga dengan Anandi yang anakku tinggalkan? Kami masih siap menerima dirinya. Jika kau membeli barang bekas, tentu saja harganya itu lebih murah. Apalagi dia seorang perempuan. Jangan pilih-pilih lagi. Apalagi dia itu seorang perempuan. Ini bukan pernikahan pertamanya. Kau sudah datang ke rumahku. Jangan pergi ke rumah orang lain lagi. Atau kau akan dipermalukan di sana. Sudah, Byron. Jangan membuang waktu dengan orang-orang serendah mereka. Untung saja Anandi tidak menjadi menantu mereka.